Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nurfati Hayati STMT, dosen tetap pada program studi D3 Teknik Kimia, jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Riau. Saat ini, saya dalam proses mengikuti seleksi sertifikasi dosen tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT unsur pengajaran. Saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah unit pemisahan. Saya mengajar mata kuliah unit pemisahan pada semester genap tahun akademik 2024-2025. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib program studi D3 Teknik Kimia yang diberikan pada semester 4 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini membahas prinsip-prinsip fundamental dan penerapan teknik-teknik pemisahan dalam proses-proses industri kimia. Fokus utama diberikan pada pemahaman teori dasar, peralatan unit pemisahan, serta penyelesaian masalah dan studi kasus yang berkaitan dengan proses atau operasi pemisahan. Perkuliahan unit pemisahan ini diselenggarakan menggunakan pendekatan blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran secara luring atau tatap muka langsung dan daring melalui platform e-learning resmi Universitas Riau, yaitu Sistem Informasi Akademik Terpadu Universitas Riau yang disebut dengan 1UNRI melalui laman 1.unri.ac.id. Mahasiswa dapat mengunduh rencana pembelajaran semester atau RPS melalui 1UNRI menggunakan laman mahasiswa.unri.ac.id, serta dapat mengakses materi perkuliahan dan mengunggah tugas secara online melalui Google Classroom. Untuk perkuliahan, diskusi interaktif, studi kasus, dan presentasi kelompok dilaksanakan secara luring di dalam kelas. Metode pembelajaran yang saya terapkan pada mata kuliah ini adalah: pertama, ceramah interaktif, bertujuan untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa terhadap teori pada mata kuliah unit pemisahan. Kedua, collaborative learning atau pembelajaran kolaboratif, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman konsep, keterampilan berpikir kritis, dan kemampuan bekerja sama dalam suasana saling mendukung dan menghargai. Ketiga, contextual learning atau pembelajaran kontekstual merupakan metode pembelajaran yang mengaitkan materi pembelajaran unit pemisahan dengan situasi nyata pada proses pemisahan di industri kimia. Dan yang keempat adalah case-based learning atau pembelajaran berbasis kasus yang digunakan untuk kasus yang relevan dengan topik pembelajaran. Metode ini mendorong mahasiswa menganalisis, berdiskusi, dan memecahkan masalah. CPL program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini ada dua, yaitu CPL 4, mampu menguasai prinsip dasar rekayasa secara kimia atau Chemical Engineering Principles, meliputi stoikiometri, hukum kekekalan massa dan energi, termodinamika, serta kinetika reaksi dan menerapkannya pada industri kimia. Yang kedua, CPL 5, yaitu mampu menyelesaikan pekerjaan di bidang pemrosesan bahan baku hingga menjadi produk berskala industri dengan memilih beragam peralatan industri yang sesuai dan tersedia menggunakan metode yang sudah baku. Capaian pembelajaran mata kuliah unit pemisahan ini adalah: pertama, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan prinsip dasar dan beragam peralatan pada proses pemisahan. Kedua, mahasiswa mampu menyelesaikan perhitungan pada proses dan peralatan distilasi, ekstraksi, adsorpsi, absorpsi gas, serta pemecahan dan penghalusan zat padat. Materi pembelajaran pada mata kuliah unit pemisahan ini adalah distilasi, ekstraksi, adsorpsi, absorpsi gas, pemecahan dan penghalusan zat padat, dan separasi mekanik. Kriteria dan bobot penilaian pada mata kuliah unit pemisahan ini adalah: pertama, partisipasi aktif dengan bobot 10%, kedua, studi kasus dengan bobot 50%, ketiga, kuis dengan bobot 10%, keempat, ujian tengah semester dengan bobot 20%,
Dan kelima, ujian akhir semester dengan bobot 15%. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketepatan dalam penguasaan materi, kedisiplinan dalam mengumpulkan tugas, partisipasi aktif, dan kemampuan analisis pada studi kasus. Dalam penilaian, saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur. Dan hasil evaluasi, saya kembalikan ke mahasiswa sebagai bagian dari umpan balik atau feedback untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Pada PDD UKT-PT unsur pengajaran ini, saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-9 mata kuliah unit pemisahan, yaitu tentang absorpsi gas. Sub CPMK pada pertemuan 9 ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar dan beragam peralatan pada proses absorpsi gas. Implementasi pengajaran yang saya lakukan mengacu kepada DAA, yaitu Delivery, Interaction, Assessment. Delivery atau penyampaian materi adalah menjelaskan metode atau strategi pengajaran yang digunakan dosen untuk penyampaian materi kepada mahasiswa. Pada pertemuan perkuliahan ini, delivery yang saya gunakan adalah ceramah interaktif. Hal ini bertujuan untuk menyampaikan konten pembelajaran secara efektif kepada mahasiswa agar mahasiswa dapat memahami materi secara konseptual dan aplikatif. Selanjutnya, interaction atau interaksi pembelajaran adalah menggambarkan bentuk interaksi yang terjadi antara dosen dan mahasiswa atau antar mahasiswa selama proses pembelajaran. Pada pertemuan ini, saya menggunakan interaction tanya jawab di kelas dengan tujuan mendorong partisipasi aktif mahasiswa, meningkatkan pemahaman melalui pertukaran ide, serta menciptakan suasana belajar yang kolaboratif. Terakhir adalah asesmen atau penilaian, merupakan cara mengukur capaian pembelajaran mahasiswa, baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Pada pertemuan ini, asesmen yang saya gunakan adalah memberikan tugas individu terkait materi yang telah saya berikan. Demikian penjelasan tentang materi perkuliahan unit pemisahan yang saya ampu. Selanjutnya, mari kita simak proses pembelajaran mata kuliah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi mahasiswa semua. Ya, salam sehat untuk kita semua ya. Terima kasih. Alhamdulillah ya kita bisa hadir kembali pada perkuliahan ya pada mata kuliah unit pemisahan ya. Baik, agar ilmu yang diperoleh itu lebih mantap, lebih kekal dan barokah, sebelum mulai ke materi, kita berdoa bersama dulu sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Baik, sebelum masuk ke absorpsi ya, kita flashback dulu yang sebelumnya dengan dosen sebelumnya. Apa yang sudah dipelajari? Ada yang masih ingat? Ya, siapa dulu? Menurut saya sebelumnya unit pemisahan ini telah mempelajari seperti misalnya distilasi, ekstraksi, dan absorpsi. Oke, coba yang distilasi itu apa? Kalau distilasi itu pemisahannya itu berdasarkan perbedaan tinggi. Fasenya? Fase yang dipisahkan? Fasenya itu fase cair dan cair. Oke, ya. Yang lain masih ingat ya? Oke, yang kedua ada lagi, Reski tadi tunjuk tangan. Yang kedua apa? Contoh? Ekstraksi. Itu pemisahannya seperti apa? Misalnya berdasarkan perbedaan kelarutan. Perbedaan kelarutan. Fase zatnya, materialnya? Zatnya bisa ekstraksinya cair atau beratnya juga bisa komponen. Oke, ya. Sekarang kita masuk ke poin yang berikutnya, topik bahasan yang berikutnya adalah absorpsi gas ya. Kita lihatnya hanya dari sisi gas saja ya dulu untuk di perkuliahan ini. Nah, sebelum masuk ke materi akan disampaikan juga tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran materi absorpsi gas ini di pertemuan ke-9 ya, kita hanya ingin menjelaskan atau memahami apa itu pengertian absorpsi gas ya. Kemudian jenis-jenis absorpsi ya, lebih kurang nanti sama dengan absorpsi. Kemudian kolom absorpsi ya atau disebut juga dengan absorber ya, nama alatnya kolom absorber.
ya, dan kemudian absorben ya. Kemudian di sini ada buku referensi yang digunakan. Ini buku wajib untuk OTK ya. Jadi ini mata kuliah operasi teknik kimia ya. Buku wajibnya versi bahasa Indonesianya ada, kemudian ini versi Inggrisnya. Pada perkuliahan absorpsi gas ini untuk perhitungan Ibu akan pakai rujukannya dari Jean Koplis yang nomor 2. Tapi secara teoritis ya, baik itu prinsip absorpsi gas maupun peralatan itu kita bisa pakai di buku OTK yang karangan McCabe ini ya. Oke, baik kita lanjut. Pengertian absorpsi ya. Absorpsi ya. Kadang kita pernah dengar ada namanya gas absorption ya, gas scrubbing, gas washing ya, pencucian gas. Nah, itu termasuk ke dalam absorpsi ya. Oke, sebutan-sebutan absorpsi itu, kemudian pengertiannya ya. Ini juga salah satu operasi pemisahan. Tapi pemisahannya antara fase gas dengan cair ya. Jadi kita kalau mau memisahkan dalam kumpulan gas itu ada yang mau kita buang atau kita lepaskan dari kumpulan tersebut, misalnya gas alam. Di situ kan ada CO2 ya kan. Gas alam biasanya kita manfaatkan sebagai bahan bakar. Di gas alam itu yang diambil sebagai bahan bakar adalah biasanya metana ya kan. Masih ingat ya, metana itu yang paling banyak. Tapi CO2 ini juga nomor 2 di komposisi gas alam, tapi harus dibuang. Kenapa? Karena dia bisa menimbulkan korosi kalau dia dipakai untuk pembakaran. Jadi biasanya prosesnya itu digunakanlah absorpsi ya, untuk mengambil gas itu dari kumpulan gas tertentu atau untuk mengambil gas tertentu dalam suatu kumpulan gas melalui cairan penyerap ya. Cairan penyerapnya itulah yang disebut dengan absorben ya, absorben ya. Nanti ada istilahnya absorben dan absorbat. Atau biasanya absorben itu disebut juga solvent ya kan, cairan pelarut ya. Nah, kalau peristiwanya itu perpindahnya itu, kalau tadi absorpsi itu dari gas ke cair, tapi kalau dia berlawanan arah dari cairan ke gas berarti cairannya yang diserap oleh gas itu disebut desorption ya atau stripping ya. Jadi harus bisa dibedakan ya, mana yang absorpsi berarti dari gas ke cair, dan kalau desorpsi itu adalah dari cair ke gas ya. Oke, ini gambarnya ya. Tadi kan sudah ada yang menyebutkan kalau absorpsi itu hanya sampai di permukaan kalau ya. Tapi kalau absorpsi ya itu masuk ke dalam, dia menyerap ya. Misalnya gas itu menyerap ke dalam cairan sehingga nanti akan terbawa keluar ya. Ada yang mau ditanyakan di slide ini? Bisa ya, bisa dipahami ya. Oke, baik, kita lanjutkan ke jenis-jenis absorpsi. Sama dengan adsorpsi ya, ada 2, ada adsorpsi fisika, ada adsorpsi kimia. Ya, tapi kalau di sini kita melarutkan gas, berarti kalau secara fisika dia tidak menimbulkan reaksi kimia. Cuma kita melihat bagaimana kelarutannya gas tersebut di dalam cairan, ya kan? Nah, kalau dia absorpsi kimia, ada reaksi kimia yang terjadi pada proses penyerapan gas oleh cairan tadi, ya. Itu bedanya dengan yang fisika. Oke. Nah, kita masuk ke kolom absorpsi atau alat proses absorpsi itu sendiri, atau disebut juga dengan absorber ya, absorber. Oke. Di sini bisa kita lihat ya. Alat ini umpan ada 2 ya kan? Ada gas dengan cairan. Gas masuk dari bawah, gas masuk dari bawah, cairan masuk dari atas. Ya, nanti di tengah ini, bagian tengah kolom inilah terjadinya proses absorpsi, proses penangkapan gas oleh cairan ya, sehingga nanti yang keluar itu ya, yang keluar itu gasnya ke atas ya, yang keluar dari kolom ini itu sudah mengandung. Bagaimana dengan gasnya? Masih banyak atau sama dengan yang masuk? Makin sedikit ya, karena sudah ada yang terserap oleh cairan di dalam kolom ini ya, itu dia prinsipnya seperti itu. Jadi ada bagian bawah, bagian atas. Bagian bawah adalah tempat masuk gas ya, bagian tengah tempat terjadinya proses absorpsi, bagian atas adalah tempat masuknya cairan dan sekaligus keluarnya gas hasil absorpsi ya.
komposisinya udah berkurang kalau sudah keluar ya. Bagaimana dengan cairan yang keluar di sini? Ada perubahan komposisi nggak? Apa ya? Perubahan komposisinya kenapa? Tadi yang masuk itu cairan murni, ya kan? Cairan konsentrasinya kecil atau encer, larut ya. Nah, begitu keluar dia jadi cairan bagaimana? Mengandung apa? Mengandung kontaminan dalam bentuk gas, ya kan? Kan gas tadi yang diserapnya. Oke? Baik, nah kita masuk ke tipe-tipe kolom absorpsi atau jenis-jenis absorber ya. Ada tipe plate atau disebut juga tray. Kalau bahasa Indonesianya apa ini? Tray ini. Baki ya, baki. Ya, dalamnya ada baki-baki untuk apa fungsinya kita letakkan ini? Bakinya itu di dalam kolom. Kenapa kalau nggak dikasih kenapa? Kalau nggak ada media baki di dalamnya? Satu-satu. Apa? Rizky. Nggak ada apa? Tahapan. Nah, kalau dia tersangkut, jadi butuhnya apa? Waktu kontaknya, ya kan? Waktu kontak itu akan mempengaruhi berapa banyak gas yang terserap, ya, terabsorpsi, ya. Jadi maka perlu ada penghalang-penghalangnya lah sedikit, ya. Kalau dia polos saja kan langsung los saja, ya kan? Akhirnya nggak ada terjadi proses absorpsi itu sendiri, ya. Nah, ini prosesnya kalau di tray tower atau plate tower itulah fungsinya supaya bisa terjadi proses absorpsi itu sehingga gas yang ingin kita pisahkan dari campuran gas tersebut dapat diperoleh ya, dapat tercapai ya. Nah, kekurangannya ini ada di sini dituliskan, tray tower atau plate tower ini lebih mahal dibandingkan pack tower. Ya. Ya, udah pernah lihat pack tower? Sudah ya. Nah, kita lihat di pack tower ya nanti ya. Oke, ini tadi sudah Ibu jelaskan ya mengenai prinsip kerjanya. Tray tower ya, ini kontak liquid dengan dari plate ke plate ya, karena ada plate di tengahnya. Nah, tadi prinsipnya gas masuk dari bawah, cairan dari atas. Jadi nanti dia akan perlu waktu dia melewati plate-platenya itu ya. Makanya biar kontaknya lama, terserapnya juga bisa lebih banyak gas yang ingin dipisahkan dari campuran gas. Nah, kemudian kita lihat lagi ya posisi bentuknya ya, bentuk kolom pack tower itu ya, bentuknya adalah silinder tegak ya. Dan kemudian ini yang kedua ya, kedua ini adalah baru dia menara isian ya, pack tower ya. Tadi kita tray tower, sekarang pack tower ya. Pack tower ini menara isian. Nah, di dalamnya ini kalau tadi pakai plate, sekarang ada isian-isian ya. Pernah lihat nggak isian-isiannya? Ya. Nah, syaratnya ini dulu ya, sebelum kita menentukan atau memilih apa ya packingnya atau isiannya itu, dia mempunyai syarat seperti ini. Harus tidak bereaksi kimia dengan fluidanya, tidak menimbulkan reaksi. Kalau terjadi reaksi kan apa yang terjadi? Kalau terjadi reaksi antara isian dengan ini, dengan cairannya, efisiensi penyerapannya kecil, ya berkurang. Kemudian harus kuat dan tidak terlalu berat. Bisa dipahami? Bisa. Ya, kalau ringan dia nanti melayang-layang lah di dalam kolom itu kan. Ya. Tapi nggak boleh pula terlalu berat. Kalau terlalu berat dia akan posisinya akan di bawah ini saja, ya, akan jatuh ke bawah. Sementara ini kita kan perlunya di tengah-tengah ini isiannya, supaya di tengah itu terjadi dengan sempurna. Kemudian harus mengandung cukup banyak laluan. Maksudnya pintasan biar gas dengan cairan itu bisa lewat, terus dia bisa berkontak di dalam kolom tersebut, ya. Harus memungkinkan terjadinya kontak yang memuaskan, maksudnya memuaskan ini ya yang lama gitu ya, supaya absorpsi itu bisa terjadi dengan sempurna atau dengan dari jerapnya efisiensinya bagus. Kemudian harganya tidak terlalu mahal ya. Jadi kalau di industri kan faktor ekonomi sangat dipertimbangkan. Ya, makanya tadi yang disebut tray tower atau plate tower itu lebih mahal ya, karena itu kan plate itu kan bahannya bukan plastik, bukan ya, lebih banyak pakai logam ya. Oke, nah ini dia jenis-jenis isian yang biasa digunakan untuk pack tower atau menara isian absorpsi ya. Ini rata-rata terbuat dari porselen atau plastik ya.
itu yang lebih banyak dijual di pasaran, ya. Nah, nanti penyusunannya ada yang random, tahu random nggak? Acak. Nah, ada juga yang disusun teratur, ya. Seperti ini, disusun teratur. Ya, tapi kalau disusun teratur, bahan isiannya berbeda lagi, tidak sama dengan yang tadi, ya. Kemudian di sini dituliskan bahwa kebanyakan isian tower itu terbuat dari bahan-bahan yang murah, ya. Karena yaitu supaya lebih ekonomis juga, ya. Karena kan alatnya juga sudah mahal, isiannya mahal, nanti dikhawatirkan nanti akan timbulnya reaksi juga, ya kan, reaksi kimia ringan dan kemudian bisa terbuat dari lempung, porselen, plastik baja dan aluminium. Ya. Itu yang kedua, pack tower, ya. Ini keunggulannya, ya. Keunggulannya, tekanannya di semua sisi hampir selalu rendah, ya. Kita ada praktikumnya kan? Nah, jadi mahasiswa sudah bisa ngebayangkan seperti apa yang absorpsi menggunakan isian, ya. Kemudian jumlah isian terdiri dari keping-keping yang jumlahnya banyak untuk meningkatkan kapasitas absorpsinya, ya. Kapasitas absorpsi. Kalau di absorpsi ada juga kan kapasitas absorpsi, ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan terkait dua jenis ini, ya? Berarti ada dua jenisnya, ya. Nah, sekarang kita lihat dari sisi absorbennya, cairan penyerapnya, ya. Cairan penyerap atau cairan pencuci, ya. Nah, ini baik itu dia absorpsi fisika dan absorpsi kimia tetap harus menggunakan absorben, ya. Absorben ini wajib ada untuk proses absorpsi. Nah, umumnya yang digunakan itu adalah air, ya. Air ini lebih mudah untuk jadi pelarut, ya, jadi penyerap, ya. Kemudian NaOH, kalau gas-gasnya sifat asam pakai NaOH. Kenapa? NaOH itu basah, ya, jadi lebih mudah dia menyerap berlawanan. Nah, begitu juga kalau dia basah, gasnya pakailah asam sulfat misalnya atau asam klorida, ya. Oke, itu absorben. Kemudian pertimbangan dalam pemilihan absorben atau nama lainnya solvent tadi, pertama adalah kelarutan gasnya. Dia mempunyai kelarutan yang baik untuk menyerap gas yang akan diabsorpsi, ya. Kemudian yang kedua, volatilitas. Kemudian korosivitas. Apa itu korosivitas? Tidak menimbulkan korosi atau karat. Kemudian dari sisi harga, harus hemat, ya. Harus murah, tapi tidak murahan. Harus murah tapi ada mutu, ya. Kemudian ketersediaan yang cukup, maksudnya ini stok di pasaran harus ada, ya, apalagi untuk industri, kan. Nggak mungkin nanti kan isian itu ada masa pakainya, tidak mungkin untuk memproduksi atau menyerap sekian kilogram atau ton gas itu pakai yang itu saja, pasti ada masa pakainya dan harus ada stok yang baru, ya. Kemudian viskositas, nah ini absorbennya gimana nih kalau viskositasnya bagaimana yang dibutuhkan untuk sebagai absorben? Yang rendah. Viskositas itu apa? Kekentalan, ya. Jadi harus bersifat encer lah, ya, larutannya, ya, penyerapnya, ya. Kemudian yang lain-lainnya bersifat tidak meracuni, mudah terbakar, stabil secara kimia dan otomatis dia tidak menimbulkan reaksi kimia, terus memiliki titik beku yang rendah, ya. Itu sebagian pertimbangan orang untuk memilih solvent atau absorben. Oke. Ada pertanyaan? Ini selesai, ya, materi pertemuan 9. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan poin-poinnya? Satu orang, berapa orang aja deh yang tunjuk tangan. Poin-poinnya materi ini apa aja? Ayo, Ulan. Nah. Absorpsi itu adalah proses pernikahan yang dimana dia masuk ke dalam yang absorben dan absorbannya berkontak. Ya. Kita juga ada mempelajari jenis-jenis absorpsi, ada fisika dan kimia. Yang fisika itu berarti tidak ada terjadi reaksi kimia, sedangkan yang kimia itu terjadi reaksi kimia. Jenis-jenis dari kolomnya itu ada spray, bubble, packet sama tray. Yang lebih efisien untuk di industri itu ya packet tower. Packet tower, oke. Cukup, ya, nggak apa-apa. Yang lain ada mau menambahkan poinnya? Bulan tadi sudah menyampaikan sampai ke
jenis-jenis absorber. Nah, ada lagi yang mau menambahkan? Daniel? Daniel mau menambahkan apa? Dari jenis-jenis kalau absorber tadi. Kan tadi intinya kan dalam absorpsi ini kita melakukan penyerapan antara gas, pemantakan antara gas dan liquid, sehingga nanti itu akan menjadi keseimbangan, sehingga nanti dalam interface jadinya terjadi absorpsi. Jadi kan tadi disebutkan dari jenis-jenisnya itu ada flat, bubble sama packing. Dan di sini packing itu lebih di umum digunakan. Digunakan karena definisinya. Jadi perbedaannya itu ya, karena kalau misalnya di packing itu kita menggunakan isian di mana isi packing-packingan ini dia akan memperluas kontak antara liquid sama gas yang tadi itu. Jadinya itulah yang akan menyebabkan di mana packing tower ini lebih banyak digunakan dia karena memperluas kontaknya. Karena itu juga akan yang mempengaruhi dari proses absorpsi tersebut. Nah, selain dari yang tadi itu kan tentu saja yang mempengaruhi absorpsi itu adanya berapa flow rate yang kita gunakan, kontak dan juga yang lainnya. Jadi kalau misalnya di flat, dimana kalau flat ini kita menggunakan isian juga, tapi isian itu berbentuk dalam flat. Dimana nanti pengontakan antara gas sama liquid itu secara bertahap. Jadi antara flat yang satu akan diterkal di flat berikutnya di atas atasnya atau itu kalau misalnya dari bawah ya. Jadi kalau misalnya dari atas dari flat yang paling atas hingga ke bawah. Jadi nanti pengontakan itu akan bertahap. Nah, itulah jadi di sini keefisiensinya itu tidak seefisien dari yang si packing tadi. Oke, segitu dari Daniel, Bu. Itu kesimpulannya udah panjang kali lebar ya. Yang lain bisa menerima? Bisa. Oke. Baik, kalau sudah dirasa jelas ya untuk mengetahui ya agar dosen bisa mengetahui seberapa pemahaman mahasiswanya terhadap materi hari ini ya. Ini nanti Ibu akan memberikan tugas ya, tugas individu ya. Tugas individu, tugasnya membuat resume. Jadi membuat resume, tapi kalau bisa jangan sama ya jawabannya ya, karena kan referensi itu banyak ya. Pilihlah jurnal yang up to date ya, yang terbaru. Aplikasi penggunaan operasi absorpsi gas pada industri ya. Banyak industri ya. Silakan baca-baca dulu beberapa referensi ya. Kemudian kalau sudah ada satu yang rasanya dipahami, nah silakan mahasiswa sekalian buat resumenya ya. Resumenya dengan format yang sebaik-baiknya sehingga nanti kalau membacanya oh ternyata untuk industri ini pada tahap ini ada absorpsinya ya. Ada absorpsinya, kemudian cantumkan juga referensinya, sumber referensi. Boleh lebih dari satu, ya. Boleh di-combine beberapa referensi. Kemudian nanti ini kita kan sudah paper list ya. Tugasnya dikumpulkan saja atau disubmit di link ini, ya. Waktunya paling lambat 3 hari. Ada yang mau ditanyakan terkait tugas ini? Tidak ya. Oke, alhamdulillah. Berarti untuk pertemuan hari ini cukup ya. Tutup kelas hari ini dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian PDD UKT-PT unsur pengajaran saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.